Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Azhara Salim dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 22. Kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai perundingan Hoge Value. Sebelum saya memulai, pasti kalian semua sedang bertanya, apa sih perundingan Hoge Value itu? Simak penjelasan saya berikut ini. Jadi, perundingan Hoge Value adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang berlangsung di kota Hoge Value, Belanda pada tanggal 14 hingga 25 Maret 1946. Lalu, bagaimana perundingan ini bisa terjadi? Latar belakang perundingan Hoge Value adalah sebelum terjadinya perundingan ini, pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan balasan atas usulan yang dikemukakan oleh Dr. Van Mook yang memberikan usulan agar Indonesia setuju menjadi wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas dalam lingkup kerajaan Belanda. Kemudian, perundingan ini dilakukan oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Siapa saja yang terlibat dalam perundingan Hoge Value itu? Terdapat dua delegasi yang terlibat dalam perundingan ini, yaitu delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. Aka Pringgodikdo. Sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook, Profesor Lechman, Dr. Indenburg, Dr. Van Rooyen, Profesor Van Asbeck, Sultan Hamid II, dan Suryo Santoso. Oke, lanjut. Apa dampak adanya perundingan ini? Perundingan Hoge Value tidak memberikan dampak apa-apa. Tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan ini kepada kedua belah pihak, sehingga menyebabkan suasana politik antara Indonesia dan Belanda semakin memanas. Kegagalan tersebut bagi kedua belah pihak membawanya untuk kembali mengadakan perundingan lagi. Bagi Indonesia, perundingan Hoge Value memperkuat posisi Indonesia di depan Belanda. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggarjati pada kemudian hari. Dan yang terakhir, pasti di setiap perundingan membuahkan hasilnya. Bagaimana dengan perundingan Hoge Value itu? Apa saja hasilnya? Berikut beberapa hasil perundingan. Yang pertama, pemerintah Belanda akan berusaha dan mendorong melalui konstitusional. Kedua, pemerintah Belanda mengakui bahwa yang mewakili Pulau Jawa, terkecuali wilayah yang dikuasai pemerintah militer sekutu, adalah pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa secara de facto. 3. Pemerintah Republik Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam membangun negara Indonesia merdeka. Dan yang terakhir yaitu keempat, pemerintah Republik Indonesia akan menerima baik pasukan sekutu dan Belanda yang tiba di Pulau Jawa berdasarkan Panglima tertinggi sekutu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perundingan Hoge Value. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passing by.